Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Binariku. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Mekarta, sedang menunggu teman saya. Dia ingin sharing seputar pengalaman kerjanya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman kerja. Buat para pencaker yang sedang mencari pekerjaan, jangan lupa tonton videonya sampai selesai, jangan di skip karena ada informasi yang bermanfaat tentang kisi-kisi tes, tentang gambaran-gambaran perusahaan yang mungkin nanti bisa jadi referensi untuk teman-teman melamar ya. Oke, teman saya sudah menunggu di sana, langsung aja ke sana. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Binariku agar semakin berkembang. Let's. Halo Mas Edi. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Lama nggak menunggu nih? Ya sih baru 5 dekade tuh. 5 dekade. Oke, ini teman saya namanya Mas Edi. Halo. Kurniawan. Dia yang ingin sharing seputar pengalaman kerjanya. Nanti apa aja sih yang ingin di-sharing? Banyak banget ya. Banyak banget informasi yang bisa teman-teman ambil manfaatnya, terutama buat para pencaker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Binariku agar semakin berkembang. Oke, langsung aja Mas Edi Kurniawan, perkenalkan diri. Oke. Halo, saya Edi Kurniawan. Saya asli Purworejo. Saya kerja di Cikarang kurang lebih udah 8 atau 9 tahun. Kemudian saya lulusan D3 dari Politeknik LP3I, kemudian SMK-nya di SMK Negeri 1 Purworejo. Saat ini saya bekerja di PT Hitachi Astemo Bekasi Powertrain System atau X-nya Keihin. Oke, Mas Edi Kurniawan asli dari Purworejo, lulusan SMK Negeri 1 Purworejo. Ya, saya juga Purworejo. Jadi buat teman-teman Purworejo, terutama SMK Negeri 1 Purworejo, apabila ada yang kenal sama Mas Edi, bisa ucapkan salam aja ya. Selesai. Di komen ya. Di komen, bisa juga lewat sosial media Mas Edi mungkin. Ada Mas ya? Ada di @kamaji_san1. Instagram ya? Instagram. Oke, Mas Edi Kurniawan, nanti saya akan banyak pertanyaan ya terkait pengalaman kerja Mas Edi. Oke Mas Edi, tadi kan bilang kerja di PT Hitachi Astemo ya? Iya. Boleh nggak ceritakan PT Hitachi Astemo itu gambarannya seperti apa, dia produksi apa, alamatnya di mana mungkin? Oke. Jadi saya bekerja di PT Hitachi Astemo Bekasi Powertrain System atau former name-nya itu Keihin Indonesia. Nah, dari Keihin Indonesia ganti nama menjadi Hitachi Astemo, berlokasi di kawasan industri MM 2100. Ada dua plan MM 2100 Cibitung dan dua plannya di kawasan Cikampek. Kemudian produksi barangnya itu injektor, kemudian throttle body, ada PTB juga, dan masih banyak Banyak ya. Nah, itulah yang diproduksi oleh PT Hitachi Astemo. Kira-kira udah berapa lama Mas kerja di sana? baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Bagian procurement atau pengadaan barang dan jasa lah gitu. Berarti office ya? Iya. Pinter berarti Mas Edi nih. Biasa. Oke, jadi Mas Edi bagian purchasing ya? Iya. Purchasing di PT Hitachi Astemo. Nah, ngomong-ngomong lowongan nih, langsung aja Mas Edi. Ada nggak lowongan dari PT Hitachi Astemo, terutama untuk saat ini kali buat para pencaker yang sedang mencari pekerjaan? Oke. Jadi di video ini saya bagi dua ya, untuk level operator sama level staff. Untuk pertama untuk level staff ke atas itu sedang ada beberapa posisi yang di open di Jobstreet. Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Jobstreet-nya, kemudian dibaca kualifikasinya, kalau sesuai silahkan apply. Kemudian untuk operator produksi sebenarnya kurang tahu sih open atau enggak, tapi kalau untuk operator produksi itu cuma lewat dua yayasan atau dua lembaga penyalur kerja. Yang pertama BLK Jatiwangi, yang kedua
Delta Mega Job Karawang. Kalau yang Karawang itu buat plan 2, yang BLK Jatiwangi itu buat yang plan Cibitungnya. Berarti untuk yang pengen daftar di PT Hitachi Astemo cuma ada 2 BKK ya? Iya. Saya perjelas lagi, 2 BKK yaitu BKK Jatiwangi Iya, di benar. Cikarang ya? BLK. Oh, apa? BLK. BLK Jatiwangi. BLK Jatiwangi dan Yayasan TMI. Delta Mega Job Delta Mega Job di Karawang. Jadi teman-teman bisa lewat situ. Nggak bisa referensinya, Mas? Kalau staff bisa, tapi kalau untuk operator nggak bisa sih. Referensi bisa berarti? Bisa. Tapi tetap jalur murni ya. Tes, Nah, tes biasa aja. jadi bagus banget nih, menarik buat teman-teman D3 ya berarti ya, Iya, staff D3, ya. D3 Staff yang pengen ngelamar di Hitachi Astemo nanti mungkin bisa DM ya. Bisa. Tapi tetap murni ya Mas Edi ya. Tetap murni. Kalau dari sekolahan gitu ada nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Full murni lewat 2 yayasan itu aja. Untuk fasilitas mungkin gaji berapa? Gaji pastinya di atas UMR, kemudian ada fasilitas jemputan, dapat makan, juga BPJS dan lain-lain. Nggak disebutin nominalnya gitu. Oh, nggak bisa. Nah, confidential gitu, nggak boleh di mention di video. Terus tanya lagi nih. Kemarin aku sempat lihat di media sosial, Oke. banyak banget yang ngepost tentang PT Hitachi Astemo. Itu kayak ada yayasan tentu kan dari DMI atau Jatiwangi gitu. Oke. Mungkin calo mungkin ya, itu bisa nggak sih lewat calo? Lewat calo nggak bisa. Sebenarnya kalau info loker yang di media sosial, mau di Facebook, Instagram, WhatsApp, itu sebenarnya nggak bisa keabsahannya atau keaslian informasinya itu nggak bisa dijamin karena banyak kasus terkait lowongan kerja tipu-tipu atau tentang penipuan mengatasnamakan lowongan kerja mengatasnamakan PT Hitachi Astemo. Jadi buat kalian tuh harus hati-hati banget kalau nemu info loker yang kayak gitu, apalagi di info loker itu yang ngeposting bukan dari pihak BLK Jatiwanginya atau HRD Hitachi Astemo. Itu buat kalian patut diabaikan aja karena itu bisa dipastikan 100% penipuan sih. Berarti nggak bisa ya, Nggak bisa. dibilang nggak bisa lah ya dari calo ya. Jadi untuk teman-teman pencaker jangan gampang percayalah yang dari calo-calo gitu, apalagi bayar. Ada ini nggak Mas, himbauan mungkin buat yang kerja lewat calo? Oke. Himbauan buat kalian semua, cari kerja untuk yang jalan murni itu masih banyak, prosentasenya masih banyak daripada via calo. Saya sih nggak menutup mata kalau kerja lewat calo itu nggak ada, padahal itu ada sih, cuma persentasenya tuh kecil, lebih besar yang jalur murni. Untuk yang jalur murni kalian tuh bisa cari via BKK sekolah. Misal kalian stay di Cikarang atau Bekasi, kalian tuh bisa ke BKK SMK Negeri 3 Kota Bekasi, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, YPIA, BKM, dan lain-lain. Itu mereka semua provide informasi lowongan kerja yang murni. Nggak ada permintaan uang setelah selesai rekrutmen, itu nggak ada. Cuma paling bayar uang pendaftaran itu pun nggak besar, paling 35 sampai 50 ribu aja gitu. Kemudian untuk calo, misalkan kalian tuh emang percaya sama satu orang, nah orang itu tuh calo, kalian tuh harus bener-bener bisa jaga uang kalian. Jangan sampai ketika kalian belum dapat kerja atau belum fix dapat pekerjaan ya, kalian udah mengeluarkan uang itu, sebaiknya dihindari aja. Atau sebelum tes kalian udah diminta uang administrasi kayak sebesar 100 atau 250 di awal, itu abaikan atau mending di skip aja, itu pasti penipuan. Kadang ada yang minta ijazah juga sih, Iya. kan ijazah. Nah kemudian modus calo yang lain, ketika kalian udah bayar paling DP 500, 200, kalian nanti tuh dibawa muter-muter kawasan doang. Itu tuh buat kayak meyakinkan gitu ke calon korbannya gitu. Padahal ya cuma muter-muter doang, nggak ada kejelasan apapun.
itu kalian udah pasti ditinggal sih, nomor kalian di blok, semua sosial media di blok juga. Berarti jangan percaya calo ya. Saya Berarti harus murni. karena murni masih banyak. Oh iya. Ngomong-ngomong murni, tesnya PT Hitachi Astemo karena murni, kisi-kisinya apa nih? Oke. Kalau yang level staff ya, sebenarnya sih flow-nya itu random, ada yang interview dulu, ada yang psikotes dulu. Kalau dari pengalaman saya dulu itu interview dulu 2 atau 3 kali gitu, dari level manager sampai dengan advisor orang Jepangnya. Kemudian habis itu baru psikotes. Habis itu baru medical check up dulu. Setelah medical check up baru psikotes gitu. Jadi benar-benar flow urutan rekrutmen itu bisa diacak gitu sih, tergantung Itu untuk kebutuhan. D3. Kalau untuk yang SMK itu matematika dasar, terus Kreplin. Itu doang sih, nggak ada yang susah sih. Psikotesnya ya? Psikotesnya itu aja. Lalu interviewnya langsung interview user gitu. Interview HRD sama user. Berarti 2 kali ya interviewnya. Habis itu medical. Ada ini enggak? Tes fisik. Tes fisik nggak ada sih, paling cek bukan tes fisik, adanya cek fisik sih di medical check up sih. Oh, tes fisik di medical check up. Oke. Jadi itu ya tadi seputar tes-tesnya ya dari PT Hitachi Astemo. Ini dari langsung loh, dari orang yang bekerja di PT Hitachi Astemo. Nah, ngomong-ngomong Mas Edi, betah nggak nih kerja di PT Hitachi Astemo? Insya Allah betah, karena akhirnya nemu tempat kerja yang lingkungannya positif, atasannya baik, atasannya pintar, religius, kemudian bisa menghargai rekan kerjanya. Senangnya di situ. Bagus ya, alhamdulillah. Pengen jadi kartap juga? Ada rencana nggak? Ada, tapi belum ke arah sana sih. Kalau rezeki ya ambil aja ya. Iya, benar. Oke, aduh, banyak banget tadi yang udah diceritakan Mas Edi terkait ke PT Hitachi Astemo-nya. Nah, sekarang aku pengen tahu pengalaman Mas Edi selama merantau. Udah kerja di mana aja? Oke. The first kerja di SOA Indonesia pastinya, itu dulu di ABKK sekolah. SOA Indonesia kan yang jadi PT Hitachi itu ya? Iya. Jadi itu ada beberapa perusahaan yang berubah nama jadi Hitachi Astemo. Jadi start karir itu 2014, itu operator di PT SOA Indonesia. Itu lewat BKK sekolah. Kemudian di SOA itu 3 tahun, dari September sampai September. Sampai 3 tahun itu? 3 tahun. Recall. Oh, recall. 14 sampai 17. Kemudian dari Oktober sampai Desember 2017 itu magang staff purchasing di PT Sinar Putra Metalindo. Karena kan sebenarnya di waktu habis kontrak di 2017 itu kan umur di 21 atau 22. Dan itu ngerasa kayak kok susah ya di umur segini nyari kerja gitu, apalagi saya dulu tuh matanya silinder gitu. Udah di jeda waktu 3 bulan itu tak pakai buat magang di PT Sinar Putra Metalindo. Nah, 3 bulan, Oktober sampai Desember. Kemudian Januari nyari kerja, kemudian Februari 2018 itu masuk ke PT Matel, di situ 2 tahun. Februari 2018 sampai Februari 2020 itu 2 tahun sebagai proses engineer. Itu via email sih. Kemudian 2020 itu kan pandemi tuh. Kerja lagi magang di bulan Maret sampai Agustus itu di PT Indo Oji Makmur Perkasa, dia produksi pampers. Dulu di situ jadi staf HRD magang. Kemudian setelah magang 3 bulan lanjut ke NGK Agustus 2020 sampai Oktober 2021. Di situ 1,5 tahun kayaknya sih. Nah, di situ kan lulus kuliah kan 2021. Kemudian memutuskan untuk resign. Kemudian kerja di PT Novel Pharma di Jakarta, di kantor pusatnya Jakarta Barat. Jakarta? Iya, di Jakarta Barat. Itu
cuma 2 bulan aja, kemudian resign. Jadi di sana kan resign di NGK Oktober atau September gitu. Di situ kemudian di Novel. Jadi sebelum NGK resign saya udah tanda tangan kontrak di Novel. Jadi pas resign tuh nggak bingung nyari kerja lagi. Jadi diusahakan mah kalau yang pengen resign udah punya cadangan gitu ya. Bener. Kalau udah diterima di tempat kerja Syukur-syukur bisa Iya. diterima di tempat lain. Soalnya ketika kalian resign, kalian tuh benar-benar harus bisa planning matang ke depannya tuh mau kayak apa gitu. Jangan sampai ketika kalian resign, kalian nanti ada nyesel gitu. Kenapa resignnya nggak ini, nggak itu gitu. Jadi benar-benar harus di planning. Kemudian di Novel 2 bulan, kemudian masuk ke di Novel itu resign di Januari 2022. Kemudian masuk di Hitachi itu Februari. Jadi jedanya tuh nggak lama juga sih dari Novel ke Hitachi. Sampai sekarang ke Hitachi gitu, Mas. Dari 2014 ke 2022. Gila, banyak banget pengalaman kerjanya. 8 tahun ya? Hampir ini tahun ke-10 atau ke-9 ya, lupa sih. Kayaknya ke-9 sih. Hampir 9 tahun ya berarti. Iya. Hampir 9 tahun sudah mencoba bukan mencoba lagi, udah masuk terjun langsung ke banyak PT. Ya PT banyak jenis bidang industri. Kenal sama banyak orang. Tadi agak menarik sih Mas Edi itu kan pernah kerja di Showa Indonesia yang sekarang jadi PT Hitachi Astemo kan ya. Itu ceritanya gimana? Terus kan ketemu sama orang lama ya? Iya. Nah, itu gimana tuh rasanya tuh ketemu orang lama dan sekarang kan agak setingkat lebih tinggi Iya. lah ya. Rasanya gimana? Sebenarnya rasanya kayak bangga sih. Soalnya kan waktu kerja dulu itu ada beberapa orang yang bilang lu nggak cocok deh kerja jadi operator gitu, mending kuliah kemudian cari kerja yang lebih bagus gitu. Ya, oke. Kemudian ketemu Kenyataan, orangnya, guys. kenyataan alhamdulillah sekarang lebih baik sih pekerjaannya daripada yang sebelumnya. Itu apa, ada rasa nyes gitu nggak pas dibilang kamu nggak cocok kerja di sini jadi Ada. operator gitu? Ada, soalnya mungkin mereka lihat dari fisik juga ya, kecil lah gitu, kecil orangnya, kemudian kerjanya di Showa dulu tuh agak berat gitu. Jadi nggak cocok sih, mereka nilai sih nggak cocok, mending cocoknya kerja di office gitu katanya. Ya udah, doa mereka juga terkabul, jadi sekarang deh. Ada syarat tinggi badan nggak sih? Di Showa dulu 160 sih, Kalau sekarang? sekarang paling 161, mungkin naik ya, 162. Soalnya kan biasanya kan ini ya, ngambil patokan itu 165 ya. Iya. Masuk Astra kan ya? Astra Group. Kalau di Solo itu tes fisiknya kan mereka operatornya tuh suruh jalan, calon operator suruh jalan dilewatin bawah benang gitu. Kalau kepalanya nggak nyangkut benang, berarti dia tingginya nggak lolos. Tinggi badan ya. Oke, sepertinya cukup ya. Mas Edi udah sharing banyak banget pengalaman kerjanya, terus gambaran-gambaran dari tempat Mas Edi yang sekarang kerja, terus kisi-kisi tesnya, referensi tes. Bisa nih Mas Edi. Oke, makasih banget ya Mas Edi udah sharing pengalamannya. Semoga nanti kedepannya semakin sukses. Nah, buat teman-teman pecaker, ini sangat bermanfaat ya. Nanti apabila ada pertanyaan terkait tes-tes mungkin PT Hitachi Astemo ya, bisa DM Mas Edi atau DM saya melalui Instagram gitu ini, atau komen juga di video ini. Dan buat teman-teman yang ingin sharing pengalaman pekerjaan kalian, bisa DM juga nanti. Nanti siapa tahu kita bisa bertatap langsung seperti ini ya. Soalnya apa ya Mas, kayak informasi kecil kayak gini tuh bermanfaat banget buat orang lain sih gitu. Jadi buat kalian yang ada experience di suatu perusahaan, yuk kita sharing di YouTube kita berdua gitu. Oke Mas Edi, cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Binariku agar semakin berkembang. Oh ya, nanti ada part 2-nya ya Mas Edi ya. Langsung lanjut part 2. Sebelumnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.